A few moments later. Terus ini apakah kelas 9D? Benar. Bu. Benar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik semuanya? Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Oke, Tisha silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Tisha. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau presensi dulu. Nah, dari kalian apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Banyak, Bu. Banyak siapa saja? Adel. Iya. Wah, banyak sekali. Ini sakit atau Ada yang sakit, ada yang tidak ada keterangan. Ada yang sakit, ada yang bajunya hilang, katanya Bu. bajunya hilang? Bisa ya? Lukman, Bu. Oke. Kok kalian kelihatan lemes sekali ya? Ngantuk, Bu. Ngantuk sekali ya? Begadang. Jadi ini kan sudah masuk jam siang. Seharusnya kita sudah istirahat di rumah seharusnya ya. Karena ini jam pengganti. Maka Ibu sudah menyiapkan ice breaking untuk kalian semua supaya kalian semangat lagi ya. Semuanya bisa berdiri dulu. Oh, ini normal. Iya, silakan. Semuanya berdiri ya. Mau. Berdiri. Biar semangat. Nah, es breakingnya itu nanti Dia berdiri. Berdiri, Bu. Tidak ya. Oke, es breakingnya itu Ibu akan menyebutkan anggota tubuh kita. Nanti kalian pegang apa yang Ibu sebutkan ya. Oke, kita mulai. Kepala, pundak, telinga, hidung. Ada yang salah ya? Ada yang salah. Hidung. Oh. Ya, oke, kita mulai lagi. Nanti yang salah akan Ibu hukum di depan ya. Oke, pundak, hidung, telinga, kepala. Ayo salah. Maju. Nyanyi. Enggak. Nyanyi Bu, suaranya bagus ya Bu. Iya, Bu. Oke, bisa nyanyi atau bisa Sedikit, nyanyi. Bu. Saya bisa nyanyi cuma sedikit. Ya nggak apa-apa, silakan nyanyi. Nyanyi apa? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Mangu. Oh, jangan terlalu panjang ya, Bang. Jadi nanya aja. Iya, nggak apa-apa, silakan. Sebelumnya. Oh, iya. Lu saya malu. Ini teman-teman kalian teman kamu sendiri ya, nggak boleh malu. Hilang, tak masuk logika, temanmu hatiku, kau menggenggamku, memelukku. Kelasnya gimana, lupa? Langsung apa aja? Nyanyi bareng-bareng aja semuanya ya. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama, ada lagi beratnya. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama, ada
lanjut lagi. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo Bu, Ya, silakan Laila. kita kemarin sudah belajar tentang teks narasi. Bagus sekali, ternyata Laila masih ingat. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Kemudian ada yang masih ingat apa saja yang kita pelajari di teks narasi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, tidak ada yang ingat ya. Ibu akan memberitahu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang struktur, ciri-ciri dan contoh dari teks narasi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang teks eksplanasi. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu teks eksplanasi. Dari anak-anak sekalian yang ada di sini, apakah ada yang pernah membaca berita? Pernah Bu? Semua. Nah, berita apa yang kalian baca? Berita. Ya, silakan Yusuf. Berita tentang ijazah Jokowi itu Bu. Nah, ijazah Jokowi. Wah, bagus sekali ya tentang itu yang sedang viral itu ya. Ya Bu. Nah, dari berita yang Yusuf baca itu, apakah Yusuf tahu apa saja fenomena apa yang dibahas di dalam berita yang Yusuf baca? Fenomenanya adanya kecurigaan terhadap Bukan fenomena alam Saya, sosial. Bu. Iya, silakan Indah. Politik. Oh, bagus. Politik sosial. Ya, bagus sekali. Pendidikan. Beri tangan kepada Indah. Nah, dari berita-berita yang kalian baca itu dapat dikatakan sebagai teks eksplanasi. Namun, kita perlu mengetahui dulu struktur yang ada di dalam berita yang kalian baca itu. Apakah strukturnya sesuai dengan struktur yang ada di teks eksplanasi atau tidak. Nah, karena itu sekarang kita akan mempelajari definisi, struktur, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi, struktur, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat membuat teks eksplanasi dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena sosial, budaya, maupun fenomena alam. Nah, tujuan dari adanya teks eksplanasi ini untuk menjelaskan bagaimana sebab, akibat, atau mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang gambaran umum dari objek atau fenomena yang akan kita ambil untuk membuat teks eksplanasi itu. Jadi, di sini menjelaskan gambaran-gambaran fenomena tersebut. Yang kedua ada rangkaian penjelas. Nah, di dalam rangkaian penjelas ini berisi urutan-urutan bagaimana proses atau mengapa proses itu terjadi, mengapa fenomena alam itu terjadi atau fenomena sosial yang kita akan bahas di teks eksplanasi. Nah, yang ketiga ada interpretasi atau penutup. Interpretasi atau penutup ini biasanya berisi kesimpulan atau interpretasi dari pengarang. Namun
interpretasi ini bersifat opsional, jadi tidak semua teks eksplanasi itu memiliki interpretasi atau penutup. Selanjutnya ada ciri-ciri. Mungkin ada yang bisa bantu baca? Ya, Laila terlebih dahulu ya, nanti Safna selanjutnya ya. Iya Bu. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama, informasi berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, menggunakan bahasa ilmiah atau teknis. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif dan kalimat pasif. Yang keempat, fokus pada hal umum. Baik, terima kasih Laila. Yang pertama ada informasi berdasarkan fakta dan data. Jadi di dalam teks eksplanasi itu kita harus menemukan sumber-sumber yang relevan, yaitu harus memuat fakta dan data yang sesuai dengan objek yang akan kita gunakan untuk teks eksplanasi. Yang kedua, menggunakan bahasa ilmiah atau teknis. Nah, di dalam teks eksplanasi itu biasanya menggunakan kosakata yang lebih spesifik. Jadi itu termasuk ke dalam bahasa yang ilmiah. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan bahasa denotatif dan kalimat pasif. Biasanya di dalam teks eksplanasi itu menggunakan makna yang sebenarnya dan juga menggunakan kalimat yang pasif sehingga menjadikan objeknya itu pasif ya. Yang keempat, fokus pada hal umum. Biasanya teks eksplanasi itu menggunakan pembahasan yang umum, jadi semua masyarakat itu mengetahuinya, seperti fenomena alam tadi, yaitu tentang banjir, tentang gempa bumi, atau tentang gunung meletus. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari teks eksplanasi, yaitu judulnya banjir. Tadi Safina sudah angkat tangan ya, silakan bantu membaca. Banjir, pernyataan umum. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Terima kasih Safina. Nah, di paragraf pertama ini berisi tentang gambaran umum dari banjir, sehingga pada paragraf pertama ini masuk kepada struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Nah, untuk paragraf yang kedua mungkin ada yang mau bantu membaca? Oke, Nuang, silakan. Rangkaian yang jelas. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian masuk ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menimbulkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah.
Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya lampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya lampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Baik, terima kasih Sinilang sudah membantu membaca. Nah, di paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini berisi tentang rangkaian penjelasan, yaitu urutan kejadiannya dari proses terjadinya banjir itu. Jadi paragraf yang kedua, tiga, dan empat ini masuk ke dalam rangkaian penjelas. Oke, yang terakhir ini ada yang mau membantu membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Yusuf. Dari mana, Bu? Yang ini, yang terakhir, paragraf terakhir. Interpretasi atau penutup. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Nah, di dalam paragraf terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan paragraf ya, sehingga paragraf terakhir ini masuk ke dalam interpretasi atau penutup. Nah, apa penjelasan Ibu sudah dapat dipahami? Sudah bisa dipahami. Nah, karena sudah paham tentang struktur dari teks eksplanasi, sehingga Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Ini ada 8 orang. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok ya. Mungkin ada salah satunya mau pindah. Saya aja, Bu. Ya, silakan Yusuf. Sudah. Gimana, Bu? Di belakang itu kosong ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, 2 orang saja tidak apa-apa ya. Ini kelompok 3. Nah, tugas kalian yang pertama membuat sebuah teks eksplanasi, kemudian kalian tentukan strukturnya. Struktur 3 struktur yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana, sudah dapat dipahami? Sudah Paham. Oke, baik, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik, silakan kerjakan. Sumpah anjir, kayak kirim dokumen tak kena. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu, kan kita pinter, Bu. Tadi pernyataan umum itu kan ya, Bu? Gambaran umum tentang fenomena. Iya. Ini tentang apa, Mbak? Tentang apa? Ini Gunung Gamal lama, Bu. Lama. Ini kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Baik. Iya. Tidak bisa duduk. Iya. Kelompok 3 apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bisa sama ya? Paham, Bu. Pelangi, Bu. Iya. Di sini ada bidadari katanya, di ujung pelanginya. Bohong. Nanti Yusuf yang dari bidadarinya ya? Itu naga sedang minum air. Itu kan epinefrin. Ya udah sih. Nanti kalian tanya sama guru biologinya ya, biar tahu. Baik, Bu. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 Sudah. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya ya. Iya, Bu. Maju semua apa perwakilan? Maju semua, nanti kan dibaca teks eksplanasi yang kalian buatkan. Yang pertama maju kelompok berapa? 3. Saya dulu. Sweet, ayo sweet. Baru kelas gonteng. Kelompok 3, ayo maju. Apalah. Jago, Bos. Ih, lebar kertas gending. Main udah ngomong terus ya. Belum ngomong. Duh, itu lebih tahu tenteng.
Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi fenomena alam. Judulnya proses terjadinya pelangi. Pertanyaan umum pada teks ini, pernyataan umum pada teks ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu pelangi adalah gejala optik dan meteorologi yang melibatkan tetesan hujan, cahaya matahari yang beraneka warna, saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya yang dilihat oleh pengamat. Di langit pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah horizontal pada saat hujan ringan. Kemudian bagian rangkaian penjelas ini terdapat pada paragraf kedua dan ketiga, yaitu pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetes air dan cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Proses terjadinya pelangi diawali dengan datangnya hujan, dan setelah hujan berhenti terdapat banyak uap air yang bertebaran di udara. Ketika itu cahaya matahari muncul dan menembus uap-uap yang berterbangan di udara. Cahaya matahari yang mengenai uap-uap air kemudian dibiaskan pada sudut yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan warna. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena inilah yang kita lihat sebagai pelangi. Baik, selanjutnya interpretasi atau penutup terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Sudah, Bu? Oke, bagus sekali teks eksplanasi yang dibuat oleh kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan kembali duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya kelompok berapa ya? Ini dikumpulkan, Bu? Tidak. Nanti kalian untuk pembelajaran kalian selanjutnya saja. Kalian simpan dulu. Selanjutnya kelompok berapa ya? Kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang perkenalkan, nama saya Laila Tusyifa. Perkenalkan, nama saya Uut Makfiatul Kafita. Di sini kami menulis teks eksplanasi tentang proses terjadinya badai tornado. Pada pernyataan umum, paragraf pertama, tornado berasal dari tronada dalam bahasa Spanyol, dan kerap dikenal dengan istilah di Indonesia. Raja angin ini disebut dengan angin puting beliung atau angin lesus. Dari definisinya, tornado dapat diartikan sebagai putaran yang kencang dari suatu kolom udara yang terbentuk dari awan cumuliform yang telah menyentuh tanah. Maka biasanya tampak sebagai corong awan dan kerap disertai dengan badai angin dan hujan. Petir atau batu es sebagian besar tornado disebabkan oleh badai guntur. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembentukan tornado umumnya dapat dilihat pada hal yang terjadi pada skala badan ketika berada di dalam dan sekitar
mesosiklon. Perbedaan temperatur pada bagian tepi massa udara turun yang berada di sekitar mesosiklon downward oculus erat kaitannya dengan pertumbuhan tornado. Dan terakhir, tornado dapat menyebabkan dampak dari menghancurkan struktur bangunan, jalan, jembatan, dan apa saja yang di sekelilingnya. Tornado juga dapat menyebabkan korban jiwa dari timpaan puing-puing tornado itu. Kemudian sehingga rumah akan hancur dan tatanan atau taman-taman akan terbang melayang-layang ke angin. Oke, sudah. Kita berikan tepuk tangan dulu. Bagus sekali fenomena yang dibahas yaitu tentang tornado ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, kelompok terakhir kelompok 2 silakan duduk. Ekspresinya itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu di sini kami menulis teks eksplanasi berjudul Gunung Gamalama. Pernyataan umum. Gunung Gamalama adalah sebuah gunung stratovolcana kerucut yang merupakan keseluruhan Pulau Ternate, Kepulauan Maluku, Indonesia. Pulau ini ada di pesisir barat Pulau Halmahera yang ada di bagian utara Kepulauan Maluku. Gunung Gamalama mempunyai atas permukaan. Ini yang kedua yaitu kalimat penjelas. Gunung Gamalama mempunyai atas permukaan laut. Gunung Gamalama ditutupi hutan montane pada ketinggian 1200 sampai 1500 meter dan hutan ericaceus pada ketinggian di atas 1500 meter. Gamalama sudah lebih dari 60 kali meletus sejak letusannya pertama kali tercatat pada tahun 1538. Erupsi yang menimbulkan korban jiwa setidaknya sudah 4 kali terjadi. Pasca letusan di lokasi desa yang berjarak 18 km dari pusat kota Ternate itu muncul 2 danau, yaitu Danau Tolire Jaha dan Tolire Kecil. Erupsi terakhir dari Gunung Gamalama terjadi pada tahun 2003. Letusan tersebut tidak besar dan tidak menimbulkan korban jiwa. Letusan tersebut menimbulkan abu vulkanik yang menutupi langit Ternate. Namun mulai sejak tahun 2009, Gamalama kembali menunjukkan aktivitas sehingga status waspada diberlakukan pada gunung tersebut karena aktivitas gunung yang meningkat. Pada hari Senin 5 Desember 2011 terjadi semburan abu vulkanik dari Gunung Gamalama pada pukul 12:08 malam yang menunjukkan bahwa Gunung Gamalama masih aktif. Gunung Gamalama meletus dan mendorong ribuan warga mengungsi karena semburan abu dan partikel debu setinggi 2000 meter ke udara yang memuntahkannya ke sebuah kota dekat gunung tersebut. Baik. Sekian dari kami. Wah, bagus sekali ya teks eksplanasi yang dibuat oleh kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang teks eksplanasi yang dibuat oleh kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, kelompok 2 silakan dulu. Terima kasih. Iya. Nah, karena semua kelompok sudah selesai mempresentasikan, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, Yusuf, silakan. Jadi kita hari ini belajar tentang struktur teks eksplanasi. Di mana struktur eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua rangkaian penjelas, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Yusuf. Nah, selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan mengadakan ujian akhir semester. Nah, jadi tugas kalian di rumah
mempelajari kembali teks eksplanasi yang sudah kita bahas hari ini dan juga materi-materi yang sebelumnya. Jadi kalian persiapkan untuk UAS minggu depan. Ada berapa soal, Bu? Ada 10 soal. Ada kisi-kisinya, Bu? Tidak ada. Kisi-kisi, Jadi Bu. Kisi-kisi, Bu. kalian harus mempelajari semua materi yang sudah kita pelajari. Tidak. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Apa-apa silakan mendoa. Baik, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tisha. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Iya, Semoga kita bisa bertemu minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.